Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebagai petani hidroponik, kita semua tentu memahami bahwa kualitas hasil panen itu sangat dipengaruhi oleh kondisi air dan nutrisi yang digunakan. Nah, tantangan seperti kadar nutrisi yang tidak stabil, kekurangan air, keterlambatan dalam melakukan pengecekan itu seringkali dapat berdampak kepada pertumbuhan tanaman dan produktivitas kebun. Di era teknologi saat ini, proses pemantauan tersebut itu dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sebuah solusi yang dirancang khusus untuk membantu para petani hidroponik dalam memantau kondisi tanaman secara real time, yaitu AquaGlow. AquaGlow merupakan aplikasi cerdas yang membantu pengguna untuk memantau kadar air dan nutrisi hidroponik secara praktis melalui perangkat digital. Dengan informasi yang akurat ini dan mudah diakses, petani itu dapat mengambil keputusan yang lebih cepat untuk menjaga kualitas pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Nah, jadi sebelum kita memasuki penjelasannya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Fauzan Tufail Ataila dengan NIM D1041251 077, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Al-Muiz dengan NIM D1041251044. Perkenalkan, saya Nazamudin Zamzami dengan NIM D1041251096. Nah, untuk memahami bagaimana AquaGlow ini dapat membantu kegiatan budidaya hidroponik sehari-hari, mari kita lihat lebih lanjut fitur-fitur dan cara kerja dari aplikasi ini. Baik, ibu-ibu dan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, AquaGlow itu ada sebuah aplikasi, sebuah smart system untuk membantu para petani hidroponik dalam mendeteksi atau memonitori tandon mereka. Tandon sendiri adalah sebuah tempat di mana air untuk hidroponik itu berada. Dengan AquaGlow kita dapat memonitori dan memantau serta mengecek keadaan air tersebut dan keadaan dari tandon itu sendiri. Fitur utama dari AquaGlow sendiri ada tiga, yaitu pengecekan kebocoran, terus pengecekan konsumsi air dalam rentang waktu 24 jam. Bukan pengecekan, lebih ke prediksi konsumsi air dalam rentang waktu 24 jam, serta pengecekan dari prediksi dan nutrisi yang ada pada air juga dapat diprediksi oleh AquaGlow. Untuk sekarang seperti yang sudah bisa kalian lihat, ini adalah sebuah simulasi atau dummy untuk AquaGlow, dan yang mana data tersebut di sini hanya berupa data yang tidak benar atau tidak real time. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tampilan dari AquaGlow. Di sini kita dapat melihat di simulasi sekarang ada tiga tumbuhan atau sayuran, yaitu salada, kangkung, dan bayam. Di sini juga ada sebuah ringkasan di mana dapat memungkinkan kita untuk pertama saya ingin ucapkan minta maaf kenapa videonya berbeda ataupun latar belakang saya berbeda. Ini disebabkan karena saat di video yang kemarin saya rekaman itu ada sebuah error, jadinya harus melakukan perekaman untuk penjelasan dari aplikasinya. Kayaknya lebih bagus diletak sini deh. Oke. Balik naik ulang 1, 2, 3. Baik, karena
video kemarin ada sebuah error, jadinya saya akan melakukan sebuah rekaman ulang ataupun menjelaskan ulang isi dari aplikasi yang kami buat. Jadi aplikasi yang kami buat adalah AquaGlow seperti yang dijelaskan teman saya, yang mana AquaGlow itu sendiri ada sebuah aplikasi yang membantu untuk melihat atau mengawasi ataupun memonitori tandon hidroponik. Tandon itu sendiri apa? Tandon adalah sebuah tempat dalam hidroponik, tempat untuk melakukan hidroponik itu sendiri, yang bisa dibilang wadahnya. Nah, di AquaGlow kita terdapat beberapa fitur, yaitu fitur mengecek kebocoran dan mengecek terdapat beberapa fitur, yaitu fitur untuk mengecek kebocoran, fitur untuk mengecek kekeringan, dan juga fitur untuk mengecek defisit dari sebuah defisit nutrisi ataupun nutrisi itu sendiri. Baik, di simulasi AquaGlow sekarang ini ada beberapa yang bisa saya sebutkan, fitur-fitur yang akan dirilis, yaitu sebuah pengecekan tandon dalam jumlah banyak. Jadi kita bisa mengecek lebih dari satu tandon, seperti yang ada di sini. Ada tandon A, tandon B, dan tandon C dengan masing-masing tumbuhan ataupun sayurannya. Dan juga di sini ada sebuah ringkasan yang mana akan berisi log dari aktivitas tandon dan status dari tandon-tandon yang ada. Seperti ini, normal, bocoran. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lihat dari tandon A. Saya akan dijelaskan di tandon A saja. Di tandon A ini sendiri bisa kalian lihat. Ini sekarang ini dalam kondisi normal. Sekarang ini dalam kondisi normal. Di sini bisa kita lihat kadar volume dari airnya, terus laju dari airnya, laju atau kecepatan dari aliran airnya, dan di sini ada kadar dari nutrisi yang ada yang berada di larutan, yang berada di air. Terus ini ada suhu dari airnya. Terus di sini ada sebuah indikator yang memprediksi dalam waktu 24 jam air yang digunakan akan seberapa banyak dan nutrisi yang didapat akan seberapa banyak. Di sini bisa kalian lihat volume airnya secara grafik. Ada grafik volume air, grafik kecepatan alirannya dan prediksinya, dan juga ada grafik threshold. Sekarang saya akan simulasikan bagaimana tampilannya atau modelnya jika ada terjadi kebocoran. Yap, sekarang sudah terjadi kebocoran, dimana jika kebocoran kita dapat lihat airnya sedikit demi sedikit akan berkurang, lajunya juga akan berkurang sedikit demi sedikit. Terus larutan juga yang berubah. Di sini di suhunya akan tetap, dan prediksi airnya juga akan berkurang karena makin berkurang, dan juga akan ada indikator gini, bocoran jauh dari normal, periksa pipa segera, yang artinya bisa membantu mengidentifikasi bagaimana saja yang bocor. Terus mari saya tampilkan model jika ada kekeringan. Ini adalah kekeringan, meskipun dia kayaknya ada error sih, tapi ada kebocoran atau ini bilangnya kekeringan. Jadi ini adalah indikator jika kekeringan, dan di sini ada indikator tampilan jika ada defisit nutrisi. Threshold darinya bisa dilihat, jumlah dari threshold
statusnya dan ini. Terus kita kembali ke normal dulu. Dan bisa kita lihat di tendon jika kita atur tendon B nya ada kebocoran, terus di tendon C nya ada defisit nutrisi, maka di ringkasan log akan terlihat apa saja. Nih di tendon A statusnya normal, tendon B statusnya kebocoran, dan tendon C statusnya ada defisit nutrisi, tapi kayaknya ada error lagi. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin video ini akan ditutup oleh teman saya yang selanjutnya. Silakan teman saya untuk menutup ataupun memberikan kesimpulan dari video ini. Oke, berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, AquaGlow merupakan sistem hidroponik pintar yang memanfaatkan sensor dan kalkulus untuk membantu petani memantau kondisi tanaman secara otomatis. Pada proyek ini, konsep turunan digunakan untuk mendeteksi perubahan volume air dan perubahan konsentrasi nutrisi secara real time. Dengan demikian, sistem dapat mendeteksi kebocoran maupun anomali nutrisi lebih cepat dibandingkan pengamatan manual. Selain itu, konsep integral digunakan untuk prediksi kebutuhan air berdasarkan laju evaporasi dan data cuaca. Hasil prediksi tersebut membantu sistem dalam memberikan rekomendasi pengisian air sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Melalui penerapan teknologi ini, pengelolaan hidroponik tidak lagi hanya bergantung pada pemeriksaan berkala oleh tani, tapi dapat dilakukan secara otomatis dan berbasis data. Sebagai penutup, AquaGlow hadir sebagai solusi yang menggabungkan teknologi Internet of Things atau IoT dengan konsep matematika yang telah dipelajari, khususnya turunan dan integral. Proyek ini menunjukkan bahwa matematika tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan soal di kelas, tapi juga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di bidang pertanian modern. Harapannya, sistem seperti AquaGlow tadi yang telah dijelaskan dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan air dan nutrisi, serta mendukung perkembangan pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan di masa depan. Sekian rasanya pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.